Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Nopitasari dengan NIM 126205212 dari PGMI 5D. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tugas ketiga yang berjudul Karakteristik Pembelajaran IPS, MI atau SD yang diampu oleh Bu Maftuka MPDI dengan mata kuliah Pembelajaran IPS, MI atau SD. Materi karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD membahas tentang yang pertama, pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang kedua, membahas tentang karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran IPS, MI atau SD. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi yang diberikan secara terpadu. Terdapat 3 prinsip pembelajaran IPS di SD atau MI, yaitu yang pertama, pembelajaran harus berhubungan dengan pengalaman serta konteks lingkungan, sehingga dapat mendorong mereka untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran harus terstruktur, sehingga siswa belajar dari hal-hal mudah kepada hal sulit. Dan yang ketiga, pembelajaran harus disusun sedemikian rupa, sehingga memungkinkan siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri dalam mengkonstruksi pengetahuan. Kemudian, materi yang kedua yaitu tentang karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Mata pelajaran IPS yang mengkaji tentang kehidupan sosial masyarakat memiliki karakteristik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan sebagai berikut. A. Menautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya. B. Penelaahan pembelajaran IPS bersifat komprehensif. C. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiry. D. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan memproyeksikan kepada kehidupan di masa depan. E. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil. F. IPS menghayati hal-hal, arti, dan penghayatan hubungan antara manusia yang bersifat manusiawi. G. Pembelajaran tidak mengutamakan pengetahuan semata. Dan yang terakhir, berusaha untuk memuaskan siswa yang berbeda melalui program maupun pembelajarannya. Dari sudut pandang lain, karakteristik pembelajaran IPS dapat dilihat dari aspek tujuan, aspek ruang lingkup, dan aspek pendekatan pembelajaran. Langsung saja yang pertama yaitu dilihat dari aspek tujuan. Karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, berpikir dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, serta kemampuan mencari, mengolah, mengkomunikasikan informasi. 2. Berkenaan dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral yang menjadi panutan siswa. Yang terakhir, membentuk individu-individu yang memahami kehidupan sosialnya. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran IPS dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Yang pertama, menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. Yang kedua, menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga, berisi materi, konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Keempat, mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan anak. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya.
Kemudian yang terakhir, karakteristik pembelajaran IPS dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Karakteristik pembelajaran IPS dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran IPS cenderung bersifat praktik di masyarakat dan keluarga atau antar teman di sekolah. Yang kedua, aspek yang ditonjolkan dalam pendekatan ini adalah aspek perilaku, sikap sosial, serta nilai eksistensi peserta didik dalam menghadapi suatu nilai kebersamaan, kepemilikan hak, dan kewajiban sebagai makhluk hidup. Nah, ini tadi karakteristik pembelajaran IPS jika dilihat dari aspek tujuan, kemudian dari aspek ruang lingkup materi, dan dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Itu tadi materi pembahasan tentang karakteristik pembelajaran IPS. Ada pembelajaran IPS, kemudian juga ada karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Sekian dan terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.